La ilaha illallah. Alhamdulillah bini'matihi tatimmus shalihat wa bifadlihi tatanazzalul khairat wal barakat wa bitaufiqihi tatahaqqaqul maqasid wal ghayat wa bihidayatihi yahtadil muhtadun alladzi hadana lidinihil qawim wa bayyana lana siratahul mustaqim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah syahadatan tuhdina ila sa'adatil quswa wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamun, thumma kalla sawfa ta'lamun. Kalla law ta'lamuna 'ilmal yaqin, latarawunnal jahim, thumma latarawunnaha 'ainal yaqin. Thumma latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Thumma qala alaihi salatu wassalam fi haditsin syarif, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Thalathun muhlikat, syuhhun muta' wa hawa mutba'un wa i'jabul mar'i bi nafsihi." Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin. Kaum muslimin jamaah Jumat yang sama berbahagia. Di era modern saat ini, selain penyakit COVID-19 yang sangat membahayakan manusia, sebenarnya masih ada juga penyakit yang tidak kalah dahsyatnya, yang bisa menghancurkan sendi-sendi kehidupan pribadi, masyarakat maupun berbangsa dan bernegara. Itulah yang disebut dengan penyakit materialisme dan hedonisme. Materialisme adalah suatu paham, suatu keyakinan yang menganggap bahwa kebutuhan materi di atas dari kebutuhan yang lain, seperti kebutuhan spiritual, kebutuhan ideologi, kebutuhan budaya, sosial, dan agama. Meskipun paham ini tidak lahir di era modern, karena sudah ada semasa para filsuf klasik, dan oleh seorang pakar muslim, Murtada Mutahari, menanggapi tentang paham ini bahwa materialisme dapat menghancurkan dan membahayakan kehidupan sosial masyarakat Islam.
saudara kembar dari materialisme ini adalah hedonisme. Jadi kalau tadi tujuan hidup ini diarahkan seterusnya untuk meraup, untuk mendapatkan materi sebanyak-banyaknya dengan cara apapun. Itulah sebenarnya lahir dari paham kapitalisme. Ya. Nah, hedonisme memandang bahwa kesenangan dan kenikmatan materi itulah satu-satunya tujuan hidup ini. Jemaah Jumat yang saya berbahagia ini sangat berbahaya ya dalam pandangan agama kita. Karena kebahagiaan memang kita senantiasa bermohon, ya Allah berikanlah kami kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Dan jauhkanlah kami dari siksaan api neraka. Tetapi kebahagiaan yang dimaksud di sini adalah kebahagiaan yang hakiki, bukan kebahagiaan yang semu. Kebahagiaan yang dicapai oleh hedonisme ini, orang yang hedoin, ya, itu hanya semu, hanya kenikmatan sesaat secara materi. Ya. Apa tanda-tandanya? Dua hal ini sebenarnya menyebabkan tatanan kehidupan atau merusak sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bermasyarakat. Kasus yang kita hadapi saat ini atau yang sangat-sangat santer, yang sangat-sangat menyita perhatian seluruh warga Indonesia. Ya, kita ketahui tentang kasus Irjen Polisi ya, Ferdy Sambo. Kalau kita amati, telusuri, ternyata penyebab kasus ini ya tidak jauh. Kalau boleh dikatakan itulah penyebabnya. Karena material menghambakan diri pada materi dengan melahirkan sikap hedoin. Ya. Kalau ditanya bolehkah kita kaya? Boleh kita kaya. Agama kita menganjurkan kita harus kaya. Ya. Al-yadul ulya khairum minal yadis sufla. Orang kaya di mata Allah ya, dalam hal kemurahan itu lebih baik daripada orang miskin. Ya. Dari segi ya, sumbangan, daripada kita meminta-minta, lebih baik kita memberi. Ya, tapi orang miskin pun bisa memberi. Ya. Artinya, menengadah tangan itu tidak baik sebenarnya dalam ajaran agama kita. Lebih baik kita memberi. Supaya dapat memberi harus kaya. Supaya bisa kaya harus berusaha. Tetapi kita tidak memandang bahwa hidup ini hanya tujuannya untuk mengumpulkan materi. Dalam ayat Al-Quran kita disebutkan, Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Jadi adalah tujuan hidup kita ini adalah untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Keridhaan. Ya. Apakah Allah ridha kalau kita menempuh segala macam cara, menghalalkan segala macam cara? Tidak mungkin. Demikian halnya yang terjadi di dunia pendidikan yang sangat tercoreng saat ini tentang penangkapan KPK terhadap seorang rektor. Ya. Di dunia pendidikan, profesor doktor malah. Apa yang kurang di sini? Apa yang kurang? Tentu mungkin yang kurang di sini adalah ya, spiritualisme dari seseorang itu. Ya. Sudah mengikis, sudah kurang ya. Dan mungkin sudah diracuni, sudah dikuasai oleh paham materialisme tadi bahwa ya dengan materi ya kita bisa bersenang-senang. Ya.
bahwa kesenangan materi itulah tujuan hidupnya. Kalau dipikir orang yang berurusan dengan KPK, coba, adakah di antara mereka itu yang tidak bisa makan? Rata-rata mereka itu punya rumah, punya mobil. Tapi kenapa lagi seperti itu? Karena itu tadi, sudah mewah tapi ingin bermewah-mewahan. Ini yang tidak dianjurkan dalam ajaran agama kita. Boleh kita mewah, tetapi tidak bermewah-mewahan. Jamaah Jumat yang sama berbahagia. Kedua hal ini itu bertentangan dengan atau dapat menyebabkan timbulnya 3 hal tadi yang bisa merusak pribadi seseorang, bisa merusak masyarakat, dan bisa merusak negara. Apa itu tadi? Kata Nabi, syuhun muta', pelit, kikir. Orang yang memandang materi sebagai satu-satunya tujuan dalam hidupnya tidak mungkin mau kasih orang lain. Tidak mungkin mau berbagi. Demikian halnya dengan orang yang hidup secara hedoin. Tak mungkin mau memberikan orang lain. Padahal ajaran Islam menganjurkan kita apa yang disebut dengan al-ithar, utilitarianism, bahwa mementingkan orang lain daripada diri sendiri. Itulah sebenarnya yang ada dalam Al-Quran. Wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khassasah. Dan mereka, kaum Ansar, itu lebih mengutamakan kepentingan kaum muhajirin yang datang ke Madinah daripada diri mereka meskipun mereka butuh. Dalam riwayat disebutkan ada seorang Ansar yang baru saja memetik hasil kebunnya. Dia datang ke saudaranya yang datang dari Mekah, kaum muhajirin, silakan pilih, ambil sebagian. Kemudian dia tinggalkan, 1 jam kemudian baru dia datang mengambil sisa yang diambil oleh saudaranya yang muhajirin. Betapa mulianya hati seperti ini. Dalam kondisi kita saat ini yang dilanda oleh pandemi, sehingga menyebabkan tatanan kehidupan kita goncang, terutama dari segi kesehatan, ekonomi, dan mungkin berakibat pada psikologi masyarakat. Sangat dianjurkan untuk bagaimana kita bisa berbagi kepada saudara-saudara kita yang tertimpa resesi ekonomi, mungkin penghasilannya berkurang atau bahkan sama sekali tidak ada akibat pandemi COVID-19 ini. Saatnya lah kita membuktikan diri kita sebagai seorang muslim untuk selalu share, selalu membagi. Membagi kepada teman. Dan itulah amal-amal yang saleh, amal yang sangat dianjurkan. Apa yang kita miliki sebenarnya, sebagian dari itu adalah hak-hak orang lain, terutama para du'afa, fakir miskin, janda-janda, yatim piatu. Mari kita sadari ini, untuk tidak larut dalam kehidupan bersenang-senang sendiri, memburu materi, tanpa menghiraukan saudara-saudara kita di sekeliling. Dalam hadis disebutkan bahwa tanda orang beriman adalah kalau dia bisa membagi kepada tetangganya. Tetapi tanda orang yang tidak beriman, kalau dia tidur dalam kekenyangan, sementara tetangganya tidak bisa tidur karena kelaparan. Semoga hal ini tidak terjadi di sekeliling kita. Amin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah.
Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Kaum muslimin jamaah Jumat yang sama berbahagia, pada khutbah kedua ini mari kita merenungkan, mari kita bertafakkur akan apa yang telah kita lakukan dalam kehidupan keseharian kita. Siapa tahu ada hal-hal yang kita lupakan. Apakah itu membantu saudara-saudara kita? Mari kita sadar agar supaya kita tidak lalai dengan kemewahan tadi, ayat yang kami bacakan tadi, Al-Hakumut Takatsur. Mari kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah senantiasa memberikan hidayah dan taufiknya kepada kita. Memberikan kekuatan dan kesehatan lahir dan batin. Kekuatan dan kesehatan fisik dan mental. Kekuatan dan kesehatan jasmani dan rohani kepada kita semua. Agar supaya kita mampu untuk senantiasa mengabdi. Serta bagaimana menjadikan diri kita ini bermanfaat bagi orang lain. Amin. Amin ya rabbal alamin. Allahumma salli wa sallim wa radiyallahu an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husna ibadatik. Allahumma afriq alaina sabran wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatik ya Allah. Kama nawwartal arda bi nuri syamsika wa qamarika abadan abada. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina. وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un.